Ayo kita jadikan sebagai musahih atau perumus gitu Mas. Kira-kira gimana Mas? Ada nggak yang berani di antara mereka? Ini pertanyaan kocak sebenarnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang bersama pemilik channel Sani Uye ingin mengklarifikasi tentang video yang beredar di story WA. Jadi beliau ini sempat dibicarakan oleh Kiai Haji Taufikul Hakim. Begini jelasnya videonya teman-teman. Abah Yai Taufikul Hakim banyak nyebut nama Pak Hasani tadi. Dia muji-muji Pak Hasani, kok alim, masa iya asri genggong gitu-gitu lah pokoknya. Setiap sowan sama Mbah Yai itu biasanya sebentar lah, itu tadi lama gara-gara Abah Yai muji-muji Pak Hasani sampai kirim salam ke Pak Hasani. Nah di video ini jenengan ada kiriman salam dari Kiai Haji Taufikul Hakim. Oh ya, saya kenalkan dulu. Kiai Haji Taufikul Hakim ini penemu metode Amsilati dan pengarang kamus Taufik. Ini kamusnya. Pengarang kamus Taufik. Beliau. Nah, beliau itu menyinggung apakah benar Sani Uye ini alumni atau santri aktif Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Apa pindah ke pondok-pondok lain atau santri aktif masih sampai sekarang? Untuk lebih jelasnya kami berikan kepada beliau. Pertanyaan mungkin ya, pertanyaan daripada Al-Mukarram Kiai Haji Taufikul Hakim. Pertama, salam hormat dan takzim kami kepada beliau. Beliau itu adalah orang yang sangat alim bagi kami, dan bahkan beliau adalah seorang ulama Nusantara. Beliau penemu metode Amsilati yang itu juga dikaji di pesantren-pesantren. Sekaligus ini karya beliau juga kamus Taufik ya, kamus Taufik. Luar biasa. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau Kiai Haji Taufikul Hakim. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya beliau itu gini ya, kan beliau bertanya, apakah benar Sani Uye itu santri pesantren Zainul Hasan Genggong, kok alim dan semacamnya ya. Sebenarnya ya kalau masalah alim, saya ini jahil teman-teman ya. Saya goblok, saya bodoh, saya tidak alim. Itu hanya sekedar apa ya, mungkin pujian yang keterlaluan bagi kami ya. Ya untuk Kiai Haji Taufikul Hakim. Saya pribadi adalah santri yang jahil, bahkan jahilun murakkab mungkin ya. Kalau saya pribadi itu ya. Nah, kemudian beliau bertanya, apakah benar Sani Uye itu adalah santri pesantren Zainul Hasan Genggong? Nah, biar tidak terjadi kesalahpahaman, sebenarnya juga banyak di kolom komentar yang kami temukan, para komentator mengira saya itu ada yang mengatakan apa itu santri dari Peloso, santri Sarang, santri Liboyo dan semacamnya. Yang jelas yang lebih tahu tentang saya ya saya pribadi Mas ya, gitu. Saya itu sebenarnya asli santri pesantren Zainul Hasan Genggong, asuhan daripada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, sarjana hukum magister manajemen. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Alamat pesantren Zainul Hasan Genggong itu bisa dicek di Google, itu sudah beredar Mas ya, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Pajarakan, Desa Karangbong. Nama pesantrennya pesantren Zainul Hasan Genggong, tetapi mayoritas orang itu menyingkat pesantren Genggong. Nah itu, jadi terkenalnya Genggong. Zainul Hasannya dibuang terkadang ya, Pondok Genggong. Sebenarnya pesantren Zainul Hasan Genggong. Ada pertanyaan juga ini Ustaz Hasani. Beliau ini memiliki nukilan kitab. Jadi ada 8 juz dalam ini. Ini yang saya pegang juz 6. Namanya Majmu'atul Fiqhiyah. Dan beliau itu dulu ngaji ini dari juz 1 sampai juz 8. Nah, sekarang beliau ngaji ini cuma juz 6, Bentar lagi kita tanya kenapa beliau ngaji cuma juz 6 saja. Dan ini juga tulisan tangan beliau, ini yang dikaji di LBM Zainul Hasan Genggong, hasil nukilan beliau juga. Ini 300 lebih halamannya. Nah, yang saya tanyakan kenapa beliau ngaji juz 6 di tulisannya beliau sendiri, dan kenapa beliau menulis ini? Kan ada kitab banyak, kenapa beliau menulis ini tujuannya? Jadi untuk menjawab pertanyaannya, sebelumnya perlu dipahami dulu ya, beliau ini sebenarnya ketua LBM ya, ketua LBM Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Namanya Ustadz Ririt Hasan Ridho, dipanggil Ririt.
Beliau dari Pulau Mandangin, Madura ya, Madura. Sampang atau Pamekasan? Sampang. Sampang ya, Mandangin itu. Lah, pertanyaannya kenapa kami mengumpulkan tentang hukum-hukum fikih? Kami pada saat itu senang kepada hukum-hukum atau kajian-kajian fikih. Lah untuk membeli kitab saya gak mampu mas, karena terlalu mahal ya. Sehingga kumpulan-kumpulan hukum fikih yang saya tahu saya catat. Karena al ilmu saidun katanya ya, qaid suyudakah bihabalil wathiqah. Kita tahu tali ilmu itu adalah tulisan. Dan untuk pertanyaan yang kedua, kenapa saya itu ngaji di juz ke-6-nya? Sebenarnya kayaknya ini sampai juz ke-9 mas ya, juz 9. Ini ada beberapa masalah, ini kalau di juz ke-6-nya ada 64 persoalan hukum fikih, 64 persoalan fikih. Kenapa saya milih yang ini? Yaitu di juz ke-6 ya, saya kasih nama Majmu'atul Fiqhiyah, kumpulan fikih, atau Majmu'atul Ahkam itu sebenarnya al-fiqhiyah. Karena di dalam juz 6 ini ada hujah-hujah atau dalil-dalil amaliyah ahli sunnah wal jamaah, khususnya amaliyah warga Nahdiyin, yaitu tentang masalah tahlilan di sini mas, maulid nabi, itulah. Ini ada di sini dan kami kaji, kami ingin transfer apa yang kami ketahui selama ini dari pesantren ya, ngaji di pesantren saya pengen transfer kepada teman-teman. Nah ini khususnya di IAI atau Ilmu Agama Islam yang dulu itu MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan, sekarang ganti lagi namanya ya, MAPK, Madrasah Program, Madrasah Aliyah Program Keagamaan. Jadi itu mas ya. Jadi alasannya saya ngaji di juz ke-6-nya ini karena di sini ada tentang hujjah atau dalil-dalil amaliyah ahli sunnah wal jamaah yang saya kutip dari berbagai macam kitab para ulama, baik di ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah maupun Hanabilah. Kami kutip di sini. Untuk apa? Biar orang tuh tahu bahwasanya amaliyah NU itu ada dalilnya gitu loh. Kan sekarang ini kan maraknya orang-orang kaum sebelah itu mas ya, yang teriak-teriak bid'ah itu loh. Makanya saya tertawa mendengar mereka, berapa kitab mereka yang mereka pahami, atau jangan-jangan mereka hanya mengandalkan terjemahan gitu mas ya, itu terjemahan. Oh ya, ini kan untuk LBM ya, Lembaga Bahthul Masail Pesantren Zainul Hasan Genggong. Itu kira-kira ada kajian apa di LBM itu mas? Sampean kan selaku apa itu sudah ketua ya, ketua. Kira-kira ada enggak rutinitas di dalam LBM yang mana isinya nanti kajian dan semacamnya, mungkin bisa dijelaskan? Ini berarti balik nanya ya guys ya. Jadi di LBM itu ada yang namanya program mingguan. Program mingguan itu kajiannya pada malam Senin dan malam Rabu. Nah sistem kajiannya itu Ustadz begini, kami ngaji Fathul Qorib sebagai kitab pemantik. Nah nanti persoalan-persoalan di Fathul Qorib itu dijawab pakai yang lebih besar seperti hasiah-hasiahnya, Iqna, Tausyih ataupun Bajuri. Nah kalau tidak ada, bisa kitab yang lebih besar nanti untuk menjawab persoalan yang ditanyakan teman-teman mengenai bab yang telah ditentukan. Contoh bab Nawaqidul Wudu, yang membahas kebatalan-kebatalan wudu, kemudian yang dibahas masalah lamsur rajul ilal mar'ah, al-mar'ata ala janabiyata, itu menyentuh. Sistemnya apa? Ada sesi tanya jawab? Ada sesi tanya jawab nanti. Berarti yang pertama di sistem LBM ya ada qori atau ada qori membaca. Setelah itu diterima, kemudian ditanyakan muradnya dulu. Murad dari lafadz ini maksudnya bagaimana gitu. Target-targetnya nanti dipresentasikan oleh qori. Kalau qori tidak bisa nanti didiskusikan sama teman-teman. Nah, jadi sistemnya kajian seperti ala bahsu itu, cuma kemasannya kajian gitu. Nanti setelah murad dari lafadz baru ada pengembangan pertanyaan masail yang terkait dengan fasal yang telah dibaca. Begitu. Itu sistem dari LBM kami. Kalau bulanan di Probolinggo ini ada FKPP Pro, Forum Kajian Fathul Qorib Probolinggo, Forum Kajian Pondok Pesantren Probolinggo. Yang dikaji sama Fathul Qorib setiap bulan. Jadi pondok pesantren di Probolinggo ini digabung dalam satu forum namanya FKPP Pro, Forum Kajian Pondok Pesantren Probolinggo, begitu. Oh ya mas ya, saya
saya dengar-dengar pesantren Zainul Hasan Genggong ini kedepannya mau mengadakan BMK atau Bathul Masail Kubro kan ya. Itu semoga berjalan lancar Mas ya, dan semoga diizini oleh kiai kita ya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira kalau di BMK itu atau di Bathul Masail Mas ya, di Bathul Masail itu kan ada perumus, ada musohi. Gimana, ada nggak rencana sampian ngundang musohi atau perumus dari Ustadz Wahabi itu Mas ya? Kira-kira apa yang akan terjadi Mas ya menurut sampian? Andaikan ya, ada nggak yang berani ya Ustadz itu yang suka nuduh bid'ah, ayo kita jadikan sebagai musohi atau perumus gitu Mas? Kira-kira gimana Mas? Ada nggak yang berani di antara mereka? Ini pertanyaan kocak sebenarnya teman-teman. Jadi di Bathul Masail itu tidak segampang dengan hanya ngasih pertanyaan ke jemaahnya. Hadis nggak seperti itu. Jadi Bathul Masail itu dikaji benar dari segi kitabnya begitu. Nah, apakah mereka berani? Kira-kira saya rasa nggak berani sih Mas. Karena mungkin sistem mereka dulunya itu tidak seperti kita ngajinya gitu. Yang ada persoalan dijawab sebelum-belumnya seakar-akarnya. Kalau mereka kan cuma nemukan hadis gini, walaupun maksudnya iya berfatwa sudah maksudnya tidak sesuai dengan keinginan para ulama sudah, yang penting ada hadisnya begitu kan. Dan di Bahsu itu kebanyakan mengutip pendapatnya para ulama. Jadi kalau hadis Al-Qur'an berani masih ngomong, mereka tidak mungkin berani untuk jadi perumus atau musyayikh, apalagi pondok sejawa Madura Mas ya. Ada Zainul Hasan Genggong, ada Sarang, ada Lirboyo, ada Ploso, ada Sidogiri, banyak pondok-pondok yang ya, sebelum merumuskan keringatan mungkin Mas. Ya mungkin tidak beraninya karena mungkin kajian mereka cuma hadis saja. Jadi nggak mungkin menemukan referensi-referensi persoalan yang terkait dengan fikih gitu. Berarti deal ini sudah nggak mungkin menjadikan mereka sebagai perumus. Deal nggak berani mereka, yakin nggak berani. Dan alhamdulillah Kiai itu mengasisi untuk pengadaan BMK ini Mas. Jadi cuma tidak ditaruh di bulan-bulan ini karena isu-isu pilpres. Takut tercemar dengan politik teman-teman. Jadi BLBM ini murni dari NU, gak ada campur tangan politik gitu. Jadi ditaruh di bulan Juninya. Nanti mungkin setelah Ramadan mungkin teman-teman.